Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julan Belajar. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi, untuk teman-teman sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, and share agar supaya teman-teman dapat mengetahui apabila channel Julan Belajar mengupload video terbaru. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada contoh soal. Jadi, pada contoh soal kali ini ada 4 nomor, semua dalam bentuk pecahan, ada pecahan biasa dan ada juga pecahan campuran. Jadi, kita langsung saja pada contoh soal yang pertama. Jadi, pada contoh soal yang pertama, 1 per 2 tambah 2 per 3. Jadi teman-teman, pada contoh soal nomor 1 ini bentuk pecahan campuran. Jadi, apabila kita akan menjumlahkan pecahan campuran, langkah yang pertama yang harus kita ambil adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah, jadi teman-teman, 1 dan 2 ini dikalikan 1 kali 2, kemudian 2 ditambah dengan 1 teman-teman. Jadi 1 kali 2 ditambah 1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi pembilangnya 3. Kemudian penyebutnya tetap 2 teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi begitu cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 kita kalikan dengan 2, kemudian kita tambahkan dengan pembilang yang di atas. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian begitu juga dengan 2 1 per 3, ini masih bentuk pecahan campuran, sehingga kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Langsung saja, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7, tambah 7 per 3. Oke teman-teman, sekarang yang tadinya pecahan campuran berubah menjadi pecahan biasa. Sehingga kita langsung saja untuk mengerjakan contoh soal nomor 1 ini. Akan tetapi kita perhatikan dulu pecahan yang ada ini. Karena kalau kita lihat pada pecahan ini, penyebutnya masih berbeda teman-teman. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, cara menyamakan penyebutnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kita harus mencari KPK dari 2 dan 3, atau cara cepatnya kita kalikan saja 2 dan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga penyebut dari 2 dan 3 ini adalah 6. Kemudian untuk mencari pembilang di atas, 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian kita kalikan dengan 3 sama dengan 9. Tambah penyebutnya lagi masih tetap 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, selanjutnya teman-teman, karena penyebutnya sudah sama teman-teman, sehingga kita langsung saja menjumlahkan. 9 tambah 14 sama dengan 23 per 6. Oke teman-teman, sekarang kalau kita melihat dari hasil akhirnya, pembilang terlalu besar daripada penyebut. Sehingga dari pecahan ini kita harus rubah kembali menjadi pecahan campuran. Jadi teman-teman, cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran seperti ini teman-teman. Kita pakai bahagi kurung ya teman-teman. 23 dibagi 6. Nah, 23 bagi 6 kan tidak bisa teman-teman, sehingga kita harus mengambil angka yang mendekati. Nah, 23 bagi 6 bisa kita ambil angka 3 teman-teman. Karena 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian 3 dikurang 8 tidak bisa, sehingga kita harus mengambil angka 1 lagi di angka 2. Jadi 13 kurang 8 sama dengan 5. Di sini sisa 1 teman-teman. 1 kurang 1 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis. Jadi kita sudah mendapat 3 angka teman-teman, sehingga
3 ini kita jadikan bilangan bulat. 3 ini kita jadikan bilangan bulat, kemudian 5 kita jadikan pembilang, terus 6-nya tetap kita jadikan penyebut. Sehingga kita mendapatkan hasilnya menjadi pecahan campuran, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Kita next kepada contoh soal nomor 2. Nah, pada contoh soal nomor 2 ini, teman-teman, ini bentuk pecahan campuran juga, akan tetapi dia pengurangan, teman-teman. Oke, kita langsung saja. 2/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya seperti tadi, 4 dikali 2 8 tambah 1 9. Jadi 9/4 kurang, kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 1 sama dengan 6. 6/5. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan pecahan biasa, sehingga kita harus mengurangkan pecahan tersebut. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pekerjaannya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita harus mencari angka yang bisa dibahagi dengan 4 dan bisa juga dibahagi dengan 5, atau kita kalikan saja 4 dikali 5 sama dengan 20, sehingga kita mendapatkan penyebutnya 20, teman-teman. Kemudian untuk mencari pembilang di atas, kita bagikan 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 9 45. Atau kita bisa langsung kalikan saja 9 kali 5 45, teman-teman. Oke, kita kurangkan. Penyebutnya lagi 20, teman-teman. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. Sekarang, teman-teman, karena penyebutnya telah sama, sehingga kita langsung saja untuk mengurangkan. 45 dikurang 24 sama dengan 21/20. Oke, teman-teman, dari melihat hasilnya bahwa pembilang terlalu besar daripada penyebut, sehingga kita harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Caranya seperti tadi, 21 dibahagi 20. 21 bahagi 20 tidak bisa, sehingga kita harus mengambil angka yang paling mendekati, yakni 1. 1 kali 20 sama dengan 20. Kemudian 21 kurang 20 sama dengan 1. 1 ini kita jadikan bilangan bulat di sini. Kemudian 1 di bawah kita jadikan pembilang. Kemudian 20 tetap kita jadikan sebagai penyebut. Jadi 21/20 apabila kita rubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/20. Oke, next, teman-teman, kita lanjut kepada contoh soal nomor 3. 2/3 dikurang 1/5/6. Caranya masih sama yang seperti tadi, teman-teman. Pecahan ini kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja. 2/3 kita langsung saja rubah kepada pecahan biasa. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 tambah 2 sama dengan 8. 8/3 kurang. Kemudian 6 kali 1 sama dengan 6, tambah 5 sama dengan 11. 11/6. Oke, teman-teman, kita mau kurangkan, akan tetapi penyebutnya belum sama, sehingga harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di angka 3 dan angka 6 ini, 6 kita bisa bagi dengan 3, kemudian 6 juga kita bisa bagikan dengan 6, sehingga kita ambil saja angka 6 ini sebagai penyebutnya, teman-teman. Karena 6 bisa dibagi juga dengan 3, teman-teman. Oke, kita langsung saja. 6 bahagi 3 sama dengan 2. 2 kali 8 sama dengan 16. Kurang 6. 6 dibahagi dengan 6 dapat 1. Kemudian dikali dengan 11 sama dengan 11. Kemudian kita langsung saja, karena penyebutnya sudah sama. 16 kurang 11 sama dengan 5/6. Nah, oke, teman-teman, bisa dipahami. Kita lanjut kepada contoh soal yang terakhir. 1/2 tambah 1/3 kurang 1/4. Nah, jadi, teman-teman, ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan.
sehingga kita bisa langsung saja mengerjakannya. Akan tetapi sebelum kita kerjakan, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat teman-teman. Angka 2, angka 3, dan angka 4. Kita harus mencari angka yang bisa dibahagi dengan 2, bisa dibahagi dengan 3, kemudian bisa dibahagi dengan 4. Jadi teman-teman, untuk lebih memudahkan mencari penyebutnya, kita pakai dengan cara KPK agar supaya teman-teman dapat memahami dengan baik. Kita cari dari kelipatan 2 terlebih dahulu. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kemudian kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kemudian kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah, dari kelipatan-kelipatan ini ternyata ada angka yang sama teman-teman, yakni 12. Di kelipatan 2 ada 12, di kelipatan 3 ada 12, di kelipatan 4 ada juga 12. Sehingga kita jadikan 12 itu sebagai penyebut teman-teman. Oke teman-teman, bisa dipahami, jadi kita langsung saja. 12 dibahagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Tambah 12. 12 dibahagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Kurang 12 dibahagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke teman-teman, karena penyebutnya sudah sama, sehingga kita langsung saja untuk mengerjakannya. 6 tambah 4 sama dengan 10. 10 dikurang 3 sama dengan 7, sehingga hasil akhirnya adalah 7/12. Oke teman-teman, bisa dipahami? Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.